Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Di segmen kali ini di Event Talks, gue kedatangan pria-pria spesial. Jelah. Di sini mereka dari orang yang dari Special Effect dan mereka adalah ahlinya. Mau tahu keseruan gue ngobrol sama manusia Special Effect ini? Saksikan setelah bumper yang berikut ini. Balik lagi sama gue Ube dari Maesa Creative Company. Di channel ini kita akan membicarakan ngobrol seru-seruan di pembahasan mengenai dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, di sini gue udah sama Febri sama Oji. Mereka dari Special Effect untuk event. Untuk pada kesempatan pertama, gue kasih kesempatan dulu buat mereka berdua memperkenalkan diri. Nanti perkenalkan dirinya sebagai apa, ya terserah mereka lah ya. Gua kasih kesempatan dulu, 1, 2, 3, yuk. Halo, gua Febri. Oke. Lavang nama Show Effect. Gua di sini sebagai pendiri. Oke. Lavang, dan samping gua brother gua. Nama gua Obay, Fauji. Obay sama Oji. Tapi lu lebih sering disebut sama Oji gitu ya? Obay sih. Oh, Obay, lu jadi lebih dikenalnya sama Obay. Kenapa gua manggil Oji sih? nama asli itu. Nama doi punya 2 nama berarti. Ada nama asli sama nama panggung. Nama panggungnya Obay ternyata. Gua aja belum tahu nih ternyata nama panggilnya Obay. Lu dari Bagian apa sih, koordinator lapangan aja kan? Korlap ya? Iya. Korlap untuk Special Effect. Special Effect. Oke. First of all mereka dari Lavan 8. Show Effect. Iya. Branding lo berarti untuk Lavan Show Effect ya? Nah, ini sebagai perkenalan kalau seandainya lu hadir di salah satu event, lebih banyak mungkin ke event yang sifatnya show gitu ya. Terus ada nyanyi-nyanyinya, terus kalau seandainya ada yang lu lihat ada api-apinya, terus ada konfeti-konfetinya nyala-nyala. Ada kertas turun. Ini mereka yang bikin sampahnya tuh ternyata mereka. Jadi lu di Lavan Show Effect ini berarti memang spesialisnya adalah special effect ya. Special Effect. Lu bisa jelasin dulu nggak sih sebenarnya kan mungkin banyak orang yang nggak tahu nih. Banyak Banyak orang yang nggak tahu gitu. Sebenarnya special effect untuk event itu cakupannya apa aja sih? Kalau untuk cakupannya Special Effect itu ada beberapa macam ya. Oke. Untuk api panggung, Solar Fire Flame 1, kedua untuk Stadium Shoot Streamer, 3 konfeti. Konfeti aja banyak lagi bagi macam-macamnya. Stadium juga sama warnanya banyak. Flame yang macam CO2 jet, terus apa lagi pyroteknik masuknya dan kembang api mungkin ya. Orang-orang relatif lebih tahu kembang api. Itu juga gue baru denger juga bos. Barang-barang apa itu sebenarnya? Iya. Selama ini berarti Maesa kalau mau mesen segala itu Gini, kalau Mahesa kan ngordernya gini. Gue cari referensi gambar atau enggak video. Abis itu gue screen capture, bro, gue pesen yang ini bro. Gue nggak tahu itu barang namanya apa. Iya kan? Gue pasti selalu gitu karena lu setuju nggak sih kalau misalkan dianggap bahwa barang special effect ini di Indonesia itu masih belum terlalu familiar dan umum? Betul banget ya. Karena let's say kalau misalkan dalam sebuah event gitu ya. Kemunculan kalau di luar dari kembang api ya, di luar dari kembang api nih kayak pyro, kayak apa namanya waterfall gitu ya. Itu kan keluarnya paling sepersekian detik. Gitu kan, kayak yang keluar api beneran gitu. Itu kan juga paling sebenarnya keluarnya sepersekian detik. Kalau orang yang nggak notice banget, dia nonton artisnya ya udah gitu doang gitu kan, lewat aja. Jadi nggak terlalu memperhatikan banget gitu loh. Tapi kalau menurut tuh fungsi
utama dari si special effect ini tuh sebenarnya apa? Sebenarnya dia nggak kalah sama artis kok. Iya, menurut gue nih, karena dari bagian artis pun menurut gue special effect sama jadi pemanis juga buat di setiap event mereka. Jadi lebih meriah lagi, lebih wow lagi event mereka. Ini menurut gue pribadi, bukan karena gue promosi ya, bukan. Iya. Menurut gue karena ada special effect, event itu jadi berkesan aja, lebih meriah. Beda dari event-event yang mungkin yang nggak ada efeknya mungkin gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya itu benar-benar pemanis, tapi justru itu yang ngebikin gong dari acara itu ya. Oke. Boleh lu jelasin lagi nggak? Dan pelan-pelan, karena belum tentu para penonton gue denger dan tahu. Nanti gue akan kasih slideshow gambarnya satu-satu ya. Kalau jenis-jenis special effect yang umum banget dipakai itu apa aja? Yang pertama, konfeti giant confetti. Nanti gue akan munculin gambarnya. Shoot. Giant confetti. Ini yang sering banget gue pakai. Betul. Ya. Ini yang sering banget gue pakai karena ini terbukti kalau untuk di acara kalau gue kan kebanyakan acara corporate ya. Dengan adanya giant confetti itu klimaks dari acara gue selalu dapet dan selalu kena gitu loh. Meriahnya, keseruannya itu selalu dapet. Terus yang kedua ada apa lagi? CO2 jet. CO2 jet tuh yang mana ya? CO2 jet, iya. Itu padahal gue juga selalu order kan. Itu berarti CO2 jet, berarti yang biasa gue taruh di sepanjang panggung gitu ya. At the time itu nyala. Itu nyalanya ke atas begitu kan. Oke, ini gambarnya seperti ini. Oke. Habis itu ada apa lagi? Selain itu ada sih banyak, jadi cuma dibagi-bagi aja, misal tergantung si peminta. Gue minta konfeti, cuma kayak gimana konfetinya nih? Mau yang dari atas tabur, atau konfeti yang tadi biasa di Maisa order tuh, atau yang modelnya lagi berbeda dengan dorongan kipas kan. Macam-macam konfeti itu baginya. Dan kalau untuk CO itu hanya 2 macam. CO2 jet yang dari panggung, ada CO gun tangan. Oh, CO gun. Oh, itu ada juga ya? Ada juga. Itu CO gun tuh berarti si orangnya tuh pegang. Terus dia nyemprotin sendiri gitu? Nyemprotin kemana aja, mau tembak si para penonton kan. Biasa tuh pelaku-pelaku apa sih? DJ. Oh, berarti lu sering berkaitan dengan DJ ya? Iya. Sangat erat sekali sama DJ ya? Tapi itu barangnya gede nggak sih kalau yang CO gun? Enggak. Oh, enggak ya? Karena kan berat juga, mungkin mereka malas megang atau gimana lah, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya kan kalau CO2 kan tuh pasti ada CO-nya juga yang tabungnya kan, ada tabungnya. Kalau yang CO gun sama, dia lebih kecil. Tabungnya lebih kecil dan alatnya pun nggak besar segini, bisa dipegang enteng, ringan. Oh gitu. Ya. Oke. Terus ada lagi jenis special effect tuh apa tuh? Pyro masuknya pyroteknik kalau itu. Oh, pyroteknik. Atau kembang api jadi. Oh, itu masuknya sebenarnya kembang api. Pyroteknik. Oh. Kalau untuk special effect kayak dari flame api yang keluar, kita mau yang mana nih? Warnanya merah atau biru atau hijau gitu, bisa buat itu. Oh gitu. Bisa. Kan biasa belum pernah kan? Iya loh. Pengen banget tahun itu. Oh, gitu. Ada kayak gitu. Tapi itu CO. Bukan. Itu apa sih? Flame. Api. Bisa. Beneran api. Nah, gue pengen banget kayak gitu, nunjukin sekali-kali nanti seperti event nanti, gua tunjukin ini nih. Kayak warna apa maunya? Biru. Gua kasih warna biru. Literally api beneran. Cuman dia nembaknya yang satu-satu gitu ya. Dikit-dikit gitu kan. Tapi itu bisa berbagai warna. Ya misalkan mau warna biru ya biru aja dulu. Oh gitu. Misalkan mau merah, ya berarti kita harus ganti refill tetap. Oh. Harus refill ganti warna merah, kuning, hijau. Oh, gitu kan ada yang cuma tingginya si flame ini ada tingginya cuma 1,5 meter, ada yang 3 meter, ada lagi 7 sampai 8. Oh gitu. Itu yang ngebedain berarti apanya? Tekanan gasnya? Pastinya. Oh. Pasti tekanan. Dan lu bisa atur gitu ya? Bisa. Artinya yang pendek banget, cuma 1 tapi meter. tapi kalau untuk flame tuh ada 2 macam. Oh, kalau flame. Macam. Satu yang dari 8 ke 7 ke 3 bisa, tapi kalau dari 3 ke 2 tuh lebih kecil lagi alatnya. Oh gitu. Oh. Oke. Terus selain itu special effect ada apa lagi? Konfeti, terus CO, terus ada flame, terus ada apa lagi?
Dry ice. Oh iya, dry ice. Dry ice. Bubble yang suka dipakai di wedding gitu. Oh, kalau dry ice sama hazer sama nggak sih? Beda deh. Oh beda. Bedanya apa? Kalau hazer kan tuh sebenarnya juga ngeluarin asap juga dong. Betul. Cuman dibentuknya ntar ujung-ujungnya kabut ke atas. Hazer. Iya. Kalau dry ice? Di bawahnya tenang. Oh gitu. Oke, ini ada dua lagi nih berarti nih. Ada dry ice itu gue biasanya kalau hazer itu kan paketan ke lighting tuh. Itu kabut, dia bikin kabut. Oh, kalau hazer itu sebenarnya asap juga, cuma dia lebih tipis dari dry ice ya. Dan dia kabut gitu ke atas dia gitu. pokoknya ketutup dan Satu ruangan kabut gitu ya. Kalau dry ice itu yang modelnya dia ke bawah doang. Ya, di lantai. Oke. Terus baru ada turunannya ke kembang api, fireworks ya. Iya. Kalau fireworks tuh ada pyro. Waterfall, silver jet. Mainnya banyak. Aduh, pelan-pelan bro. Pertama kalau pyro tuh ada pyrotek. Ini sebutannya berarti pyroteknik ya. Pyroteknik itu ada waterfall. Betul. Kalau waterfall berarti pyronya dari atas ke bawah. Gitu ya. Itu pyro tuh. Itu yang pernah gue sebenarnya pernah gue kasih lihat kan tuh. Iya. Gue pengen bikin kayak gini. Itu yang rapet banget kan, udah kayak hujan. Ternyata susah banget bikin. Kayak itu waterfall ya. Betul. Terus yang kedua ada apa lagi? Kalau pyro? Fountain. Kalau fountain itu berarti yang bikin bunga ya? Bukan. Itu yang mana? Flower fountain waktu itu. Oh itu flower fountain. Beda lagi kayak kipas kan. Oh iya betul. Fountain, tapi ada fountain kita taruh di depan panggung dulu sama. Ke depan ke belakang sama panggung. Jadi itu fountain ada yang durasi 30, bedanya gitu ya. Oh oke. 30 detik, 20 detik. Itu bedanya waktu. Kalau tinggi juga ada sih yang 3 meter, mau 5 meter, mau 8 meter juga ada. Oh gitu. Berarti kalau fountain itu yang nyala gitu ya? Nah, Tapi kan ada juga yang sekali doang, just gitu. Itu silver jet ya, silver jet. Oh, itu silver jet. Tapi masih pyroteknik juga kan? Masih, semua. Tapi beda tuh, yang satu yang nyala, abis itu nggak nyala-nyala lagi. Kalau yang si apa tadi namanya? Jet, silver jet itu sesuai dengan ketukan juga bisa. Bisa. Silver jet dia nyala cuma sekali. Cet 1 detik kalau silver jet. Oh, tapi nggak bisa berkali-kali gitu? Enggak. Oh, gitu. Fire flame yang berkali-kali mau fire flame. Oh, fire flame yang berkali-kali, yang tadi ya, yang fire flame ya. Oh, gitu. Terus biasanya apa lagi sih kalau pyro tuh? Cuma itu aja ya? Flower fountain juga udah ada kan gitu. Gue tuh sebenarnya penasaran banget pakai pyro flower fountain tuh waktu Saat itu. itu ya? Iya. Tapi sayangnya tidak terrealisasi. Nggak boleh. Nah, terus sama kembang api, fireworks. Betul. Oh, kalau fireworks berarti fireworks yang biasa kita lihat kalau malam gitu ya. Itu kan yang meledak-meledak berapa kali yang atas itu. Itu sebenarnya ada namanya juga nggak sih? Ada Merek. bukan kategori juga nggak sih? Ada. Kayak misalkan yang satu kali terus Iya. satu terus nyebar gitu-gitu. Ada banyak. Itu adalah. Makanya itu agak. Kalau itu banyak ya bos ya. Disebutnya satu juga nggak selesai nih. 30 menit nggak selesai. 30 menit nggak selesai. Nah sebenarnya ada juga yang menarik yang waktu itu pernah gue pakai, yaitu daylight fireworks. Wah itu juara bro. Iya. Lu bisa bayangin itu berarti fireworks kembang api tapi dipakainya di siang hari. Itu berupa asap tapi ya, jadinya asap. Itu keren banget sih bro. Pernah pakai ya? Pernah. Ya itu kan di acara gue. Iya itu di acara gue. Tapi yang gue nggak sangka adalah si daylight firework itu bunyinya juga sekencang kembang api benar. Karena ada pelontarin. Iya kan gue juga nggak tahu ya. Akhirnya waktu itu gue izin keramaiannya biasa-biasa aja. Izin keramaian tetap izin keramaian. Soalnya kan waktu itu kan lokasinya kan di Ring 1 bro, SCBD di belakang komplek Menteri bro. Tiba-tiba pas begitu nyala kan polisi datang juga tuh. Begitu nyala, wah ini kenceng banget. Aduh, maaf pak, saya juga nggak tahu. Tapi itu keren banget sih. Jadi siang hari meledak kayak kembang api biasa, tapi kayak ada asapnya tuh warna-warni, gitu ya. Wah itu sih seru banget. Nah sebenarnya gini ya. Kalau buat special effect itu gue juga akhirnya merasakan bahwa special effect ini mungkin secara durasi dan secara feeling tuh nggak terlalu kerasa banget gitu, kayak nggak berasa lama gitu.
Karena dia keluarnya cuma paling sebentar-sebentar doang gitu kan. Doang. Tapi itu justru yang ngebuat event gue itu berhasil gitu untuk mencuri perhatian, untuk Makasih. serius. Abis ini lu jangan mahal-mahal gitu. siap. dan itu tuh kayak Giant Confetti itu selalu pasti gue pakai untuk di akhir acara, itu benar-benar yang ngebangun kemeriahan sebenarnya. Nah, tapi gue punya pengalaman nih waktu di acara Porseni Mandiri waktu itu 2019. Sebenarnya ada yang mempertanyakan ke gue. Ini yang sebenarnya lu juga harus jawab karena lu sebagai pelaku di industri ini gitu. Sebenarnya special effect mau itu CO, mau itu konfeti, mau itu pyro ataupun fireworks itu membahayakan atau enggak? Lu harus jawab. Kalau membahayakan, menurut gue nggak membahayakan. Kalau Oke. ditangani oleh yang ahli-ahli, jadi nggak bisa sembarangan. Oh, gue punya modal, punya duit, gue pengen buka misalnya kembang api, ya nggak bisa juga gitu. Oh. Harus lihat pengalamannya. Pengalaman gue di bidang ini tuh ikut orang ya, ikut orang itu dari 2007. Dari 2007. 2007 gue ikut orang. Wih gila sih. Ikut orang 2007, pindah, akhirnya gue coba untuk bangun sendiri. Jadi gitu pengalamannya. Sama mungkin si Obo ngerasa kayak gitu. Bahaya udah pasti ya, Boy. Kita ngerasain udah pasti banget tuh. Ini gimana kembang api meledak. Gue tuh paling inget banget momen paling bahaya menurut gue. Di satu event gue di Kerawang, acara daerah tuh bupatinya. Ini nih, gue nggak tahu dadakan badminton. Pertama satu dadakan, dan deal-dealnya itu adalah siang. Sedangkan acara malam itu nembak di opening. Gue nggak tahu itu di mana. Gue naruh scaffolding, mereka yang naruh. Gue harus bawa tim gue ke sana, mereka duluan yang cek lokasi. Akhirnya mereka bilang, oh gila, jarak posisi scaffolding gue dan panggung tuh deket banget. Deket banget. Coba bayangin kalau misalkan orang nggak, ya gue bukan bicara orang di luar sana ya, cuman pengalaman gue sendiri. Kalau gue nggak ada pengalaman untuk itu, dengan jarak panggung ke scaffolding kembang api gue cuma 5 meter, kebayang nggak bahayanya. Sampai mereka pun gini, yakin mas bisa mas. Gue harus yakinin mereka, apalagi dari pihak kepolisian. Kalau gue sampai gagal, gue pikir tertangkap sama mereka. Iya. Gue yakin mereka bahwa gue bilang ya sudah nggak ada tempat dan gue sudah berjalan begini, gue harus yakin. Dia bilang bisa pak, yakin ya bisa. Dan bersyukurnya gue alhamdulillah ya nggak ada masalah akhirnya. 5 meter jarak aman tuh sebenarnya dari panggung nih, belakang panggung gue untuk ke fireworks ini harus 20 meter. Itu jarak berapa minimal paling aman. Oh gitu ya. Karena dadakan aja tuh mereka tabur buru ya, Pak. Itu Itu juga belakangnya rapet banget. Mobil segala macem. Kan datangnya siang gitu. Oh, dan lu nggak sempet survei dulu ya? Enggak, Agak malam, harus kan malam kan loading. Satu hari sebelum itu acara gue udah Maksudnya udah loading. kalau nggak, gue ada meeting dulu lah, technical meeting biasa gitu ya. Hal kayak begini. Ini mereka kok menganggap tuh biasa-biasa ya menganggap gue, tapi kan gue di luar itu kan gue mikir itu bahaya. Tapi gue harus meyakinkan mereka bahwa nyaman dan tim gue harus bekerja keras buat membuat ini safety gitu loh. Karena apapun ya safety first ya berarti ya sebetulnya. Harus. Tapi berarti artinya barang-barang special effect itu harus ditangani sama yang benar-benar udah ahli gitu ya. Itu baru bisa dimitigasi seluruh resiko-resiko. Kalau lu sendiri, Bay, pernah nggak ada kejadian yang benar-benar sampai ya sampai benar-benar melukai lu gitu? Karena lu kan koordinator lapangan kan. Pernah nggak lu ada kejadian kayak gitu? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Itu belum ada. Oh, tapi mau ada rencana mau tapi. Ya. Jadi bedanya tekanan, api, ledakan ini. Iya, benar. Ya harus semuanya harus dipersiapin. Ya kan semuanya udah Tahu apa banyak kita lah ya. Iya, udah ngerti lah. 8 tahun ya kan kerja. Wih gila, 8 tahun bro, 8 tahun megangin kembang api gitu. 9 tahun ini dikit lagi ya. Setahunnya nggak berasa ya gitu ya. Ini 9 tahun ya. Bukan 9 tahun. Tapi lu nggak pernah ngalamin yang sebenarnya sampai akhirnya ngelukain lu sendiri nggak? Atau hampir gitu? Enggak, paling baru bangun tidur nih misalnya di kolong panggung kejedot gitu. Dan melukai itu kejedot. Itu bukan melukai Pak. Sama ya melukai. Iya. Kan di kolong panggung. Kejadian kita kan. Iya. Iya. Kan emang berhubungannya apa sih sama kita kan?
kita kan ngeset, orang lapangan ngeset nih. Iya. Kayak narik kabel di kolong atau kita tidur nih dicari-cari sama IO ya kan. Iya, tapi maksud gue, lu pernah kena kembang api kebakar nggak? Gitu. Karena kita kan hitungannya kan ya safety kita kan kita udah tahu kan. Udah. Tapi berarti artinya secara workflow untuk lu pasang sampai ini alat semua aman gitu ya, lo harus survei lokasinya dulu, terus abis itu lo harus perhitungkan jarak keramaian gitu kan, jarak panggung dan jarak tempat lo untuk menunjukkan itu sesuatu gitu. Karena di antaranya juga gue pasti konsultasi juga sama lo kan, gimana nih naruhnya nih, kalau begini aman nggak, ini aman nggak. Soalnya sih sampai dengan saat ini gue juga aman-aman juga gitu. Kalau pyro tuh sebenarnya kan kalau pyro kan juga kembang api tuh. Itu sebenarnya kalau kena tangan kebakar nggak sih lu? Kalau jarak dekat mah kebakar. Kalau jaraknya aman, misalnya kita pyro yang 3 meter ya, jarak aman nih paling semeter, itu udah nggak terlalu ini. Cuma kalau di bawah kan api. Oh iya. Kalau jarak 10 cm mah masih panas. Oh gitu. Jarak 10 cm juga panas-panas juga ya. Nah ini sebenarnya satu hal yang sangat menarik perhatian gue untuk gue kerjasama sama Lavan Special Effect ini adalah mereka berdua pernah ngeledakin panggungnya Martin Garrix. Gitu ya. Jadi sebenarnya gini, tahun berapa berarti tuh? Gue tuh baru belum lama kemarin. 2019 ya. 2019. Lavan Special Effect. Gue sebutnya apa sih? Lavan Show Effect atau Lavan Special Effect? Lavan Show Effect. Lavan ya. Lavan Show Effect itu dia mensupport seluruh special effect-nya untuk di DWP 2019. Jadi mereka itu tukang ngeledakin panggungnya Martin Garrix dan semua talent yang ada di DWP. Itu bener ya? Betul. Tapi maksud gue literally itu sebenarnya bukan meledakin bikin hancur gitu, bikin parah, enggak. Tapi itu benar-benar semua ya, berarti semua ya, semua talent di DWP yang ada apa special effect-nya itu semua lu yang support. Wah gila, itu gimana sih ceritanya? Berawal gue sih dari mimpi sih. Wih gila, lu mimpi wah gue ada di DWP, bangun-bangun tiba-tiba ada di kolong panggung DWP. Atau di awal panggung kan. Terus dari tiba sih pengen banget rasanya kayak gitu. Dan akhirnya berawal dari kru biasa gue. Ada seorang bos-bosan nih kan yang supplier kembang api ngajak kerjasama ke gue untuk alat bareng lah, kerjasama di situ untuk nanganin DWP 2016 awal. Oke, 2016 ya. Awal 2016. Awal gue untuk niti karir gue mungkin ya. Awal 2016, 17, 18, 19 sampai sekarang. Oke. Jadi semua DJ Oji ngatur itu. Wih, gila. Sebenarnya gini, di DWP itu talentnya banyak banget ya, artisnya banyak banget. Yang paling ribet yang mintanya itu siapa? Itu menurut gue tuh Hardware. Oh, Hardware ya? Hardware itu. Itu ribetnya kenapa? Yang dia minta Settingan tempat salah, dia harus diubah. Oh, lagi show tuh harus diubah tetep. Oh, gue harus ngubah anak-anak. Oh gitu? Pas lagi show? Lagi show dia udah mulai salah nih, disuruh ubah. Susun ulang. Anjir gila sih. Tapi rata-rata semua talent yang minta tuh mainnya tuh pyro gitu ya. CO, special effect tuh udah pasti. Giant, bikin balak bikin balak. Oh gitu. Dan itu tuh kalau mekanismenya gimana? Mereka pasti sebenarnya punya tim kreatifnya juga. Betul. Mereka sendiri ya. Betul. Itu mereka datang ke lo terus minta atau gimana? Ya mereka punya tim kreatif, dia minta dari semua item-item yang harus disiapkan sama dari tim kita disiapin nih, misalkan kita siapin, ya kan sih mereka keterangan udah jelas nih, gue minta untuk di menit awal gue minta ini keluar dengan cara bentuk apinya mudah dari kanan ke kiri ke kanan, berbagai bentuk itu harus ikutin dia. Nanti di DJ berikutnya juga sama, dia minta ubah lagi, kita ubah lagi, terus begitu. Sedangkan waktu untuk pergantian DJ itu hanya 10 menit. Wah anjir sih. Dan lu waktu 10 menit itu juga harus nge-set up ulang sesuai dengan apa jadi yang sebelum mereka gue mau. lagi persiapan tuh prepare dari tempat gue prepare nih, gue udah mikirin mereka, nih gimana cara bagi waktunya. Di saat lagi
ganti refill segala Maju refill. Wah iya sih juga sih, iya juga ya. Lu harus refill gitu-gitu. Refill itu paling ribet kan refill ya. Pergantian tabung ada lagi. Tabungnya itu udah ratusan. Wah gila sih. Aduh udah puyeng banget. kalau Itu kita- semua barang-barangnya lu bawa dari Jakarta. Jakarta. Wah gila sih lu. Terus sampai Festival Bali 2018 itu gua hancur-hancuran sebenarnya. Iya. Jalan-jalan. Kenapa juga? Iya, gua nggak ada. Pertama persiapan gua kurang satu karena gua belum pernah event keluar kota dengan Oh segitu iya, banyak. DWP itu mulai di Bali itu 2018 ya? 19 balik kemari. 2019 balik ke sini ya? Balik ke sini. Oh iya. Oh, saudara Nalin yang 2 tahun berturut-turut tuh di Bali. Gua juga support jadi tim. Saudara Nalin sport juga? Special effects siapa? Special effect memang gua Ada ada. teman. Oh, Mungkin cuma buat tim kurangan tenaga. Akhirnya gua ada. Coba bayanginnya kalau gue ke Bali, gue belum ada persiapan gue kesana, tabung nggak bisa dengan dadakan, sedangkan DWP selalu 2 minggu baru deal. Sedangkan gue persiapan tabung segitu banyak nggak bisa 2 minggu. Wah gila sih lu, seriusan lu. Nggak bisa. Akhirnya gue ngakalin dari Jakarta harus. Oh. Dari Jakarta, harus dari Jakarta. Kalau Jakarta udah gampang lah. Lu bawa truk dong? Pusing juga. Kontainer lah. Musuh ini yang bisa kebuka kayak transformer tuh. Iya. Yang ngebuka gitu kan. Ngebuka ke kanan kiri ngebuka ya. Oh Ada gitu bener. ya? Iya juga sih ya, ratusan. 250 kurang lebih tabung. Wah gila sih. 243. Apa tiga? Iya, segitu ya. Gila sih, sadis. Tapi kalau seandainya memang misalkan ada artis yang konsultasi sama lu nih, minta buat kayak gimana sih yang bagus gitu, itu pernah nggak lu akan? Wah, gue ada. Oh, siapa? Saat itu gua sih emang nggak terkenal sih semua. Oh, siapa? Cuma ada Ya mungkin setelah lu kasih tahu dia jadi terkenal gitu. Follower gue 40 juta loh. Raffi aman aja belum sampai. Paling ada kayak gua pernah ke nggak terkenal sih. Cuma gua mau nyebutinnya Oh ya, boleh. Pokoknya ada lah. Mungkin privasi si talentnya. Iya. Tapi itu benar-benar berarti si talent itu, si artis itu minta arahannya dari lo, Pasti. konsultasinya sama lo, mau beatnya kemana, di meledakinnya di mana aja, titik-titiknya itu konsultasi sama lo. Pasti. Gua juga menerima dong konsultasi. Gua kadang-kadang gua menawarkan juga sih. Oke. Karena sebenarnya special effect itu, let's say ya, misalkan gue sendiri kan, gue paling nggak punya udah bayangan, gue konseptor, gue tahu panggung gue seperti apa. Kayaknya sih kalau misalkan titik pyronya di sini sih bagus nih. Tapi pada pelaksanaannya secara teknis lu berdua lagi kan yang tahu kan. Betul. Masih ingat nggak yang waktu itu gue Mungkin- pernah Mungkin bagi orang yang punya konsep bagus ya, tapi bagi gue nih sebagai yang nanti bakal mengerjakan, gue juga pikir baik ke gue. Aman gak nantinya? Satu, balik lagi ke situ. Kalau memang sekiranya gue lagi diskusi sama Obay juga aman nih, Bay, begini Bay. Kalau memang aman ya udah gue ikutin arahan yang dia minta. Tapi kalau misalnya menurut nggak bisa, oh ini kurang bagus atau enggak, kayak kurang bagus hasilnya, kedua kurang aman, mengganggu juga nantinya. Ya kita harus ubah. Sama kayak kejadian waktu gue lupa deh, Perseni juga kalau nggak salah deh. Yang ingat nggak yang di bayangan gue nih, gue pengen CO2 gue itu meledak disembur dari atas. Ya kan? Tiba-tiba secara teknis lu kasih tahu itu gara-gara kenapa ya? Satu ya kesulitan gue sih. Oh, Kesulitan satu karena kalau mungkin tabung CO kan nggak ada yang kecil. Kalau untuk CO ya, CO jet yang bisa di panggung bawah itu kan nggak ada yang kecil, besar. Ya beresiko kalau misalnya kita harus tawar panggung belakang atau enggak, gua harus bikin minta tempat buat gas lagi deh minimal. Itu kan nggak Oh, mungkin iya banget. juga ya. Nggak mungkin. Tapi penambahan selang, misalkan oke lah nggak usah gitu lah kita penambahan selang. Hasil pun gue pernah ngalamin itu, selang minimal untuk CO2 jet itu hanya 10 meter. Lebih dari 10 meter hasilnya dia akan tipis, nggak bagus. Oh iya, itu yang lu bilang. Itu yang lu bilang waktu itu. Kalau gua nggak salah dengar waktu itu lu bilangnya kalau tetap dipaksain di atas, selangnya kepanjangan, nyemburnya kecil. Dia bilang gitu. Wah, kalau gitu kentang juga kan kalau misalkan kecil kan. Ya udah, akhirnya gua nurutin apa yang lu saranin. Kita pindahin ke bawah semua. Tapi ternyata itu tembakannya kenceng juga ya, Bos ya. Apa kan gue? Iya. Jangan pertekanan, ledakan ya kan. Iya. Jadi kalau misalkan orang nggak siap-siap, gitu, kaget juga. Iya kan, kaget juga. Makanya biasa sih pakai buat musik-musik
Oh iya juga ya. Jadi nggak terlalu kedengar mereka. Oh, jadi Kerasa. lagi jedak gitu kenceng ya. Kayak kencang-kencangnya. Iya, sampai lagi mabok-mabok ya. Mau kencang apa juga nggak berasa. Bodoh, asal bodoh. Mau ke tuang kertas minuman ya udah amat tuh. Mereka minum aja. Mau disembur makanya gue. Kalau kembang api hitungannya gimana sih? Di situ lo kalau mau order sesuai tembakannya apa gimana sih? Enggak sih, gua sih kalau untuk kembang api kan gua sudah ngasih punya price list nih ya, penawaran dari sekian ribu satu, misalkan mintanya gua ada yang 3.000, 5.000 ataupun yang mau 10.000, misalkan 10.000 shoot. Dan itu udah ada harganya. Dan lu minta misalkan dari 3.000 bisa nggak dibikin 10 menit? Bisa, nggak ada masalah. 10 Oh menit. gitu. Tapi kemeriahan atau kemewahannya kurang menurut gua kalau 3.000 lu kasih minta 10 menit. Gitu. Tapi kalau 3.000 gue punya batas waktu. Itu yang adalah yang bagusnya untuk 3.000 shoot 3 menit. Ataupun 5 menit udah paling cocok. Itu misalkan 3.000 shot. 3.000 nih. Itu berarti ada yang main gitu sebanyak 3.000. Iya, ada yang selang-seling macam dah bentuk dia. Lo pernah isi tahun baru nggak? Tahun baru gue pernah di Hotel Mercure tuh setiap tahun gue ngisi. Oh gitu. Mercure Ancol. Itu kalau tahun baru top lu berapa shot? Top gue tuh 3.500 sama pertama awal tuh gue sampai 5.000. 5.000 shot. 5.000 awal tuh. Itu berapa lama kalau 5.000 shot? Dia minta spektakuler, jadi gue nggak bisa kasih waktu. Dia minta, lu bisa nggak 5.000 dikasih waktu gue 6 menit? Ya kenapa nggak bisa? Oh, jadi gitu. lebih mewah lagi, meriah lagi lu. Gue kasih. Oh, jadi sebenarnya secara teori kalau shotnya banyak tapi waktunya sempit, Mewah. itu lebih mewah. Betul. Oh. Ada yang minta, gue bisa mas, minta 1.500 ada nggak? Bisa-bisa aja, minta berapa menit? 5 menit, 10 menit? Ya terserah, yang penting nanti nggak hasil kemeriahan lu berkurang ya wajar gitu ya. Kan gitu doang ya. Itu makanya bisa dibayang kalau udah tahun baru. Nggak selesai gitu sampai 5 menit. 5 menit lama lu, Bos. Lama ya? Lama kalau buat kembang api ya. Lu bayangin lu ngedengar begini ngeliat selama 5 menit. Gila, nih yang kayaknya gak selesai. Dan itu bisa dibikin ya. Maksud gue arahnya Iya, begini bisa. terus dari itu sih yang gue nggak, maksud gue kalau orang yang nggak ahli banget di bidang itu tuh nggak akan sampai mikir ke sana gitu loh. Gue nggak bicara gue ahli, cuma gue masih belajar dari senior gue. Iya, tapi kalau dibandingin sama gua kayak kampret tuh gini kan gua mana tahu. Gua taunya pokoknya 1.000 shot dalam waktu 2 menit gitu. Itu doang kan. Tapi ternyata yang bikin dia harus ternyata ke sini itu juga ternyata Warnanya. bisa dibikin kan. Ya, dari jenis warna-warna yang gue suka. Ya, jenis-jenis warnanya juga itu Warna. dibikin, bisa juga dibikin kan. Untuk ledakan apa enggak kita mau ekor aja warnanya. Wah, apaan lagi tuh ekor. Biasanya kan ada yang ledakan aja dua. Heeh. Gue nggak mau ada ledakan di atasnya, nggak mau ada bunga. Cuma kayak gitu meteorit kayak gitu. Bisa buat kayak gitu, ada jenisnya. Oh gitu. Jangan Barang ledakan. apa lagi? Iya, kembang api juga masuk. Iya. Tapi Banyak kan jenis. Banyak jenisnya. Tapi lu sebenarnya kalau di anak event sendiri udah pada enggak sih? Maksud gue lu kalau gue nih di event gitu ya, gue anak event kan vendor gue pasti banyak gitu. Kalau misalkan lu sesama anak vendor juga, lu kasih tahu, gue anak special effect, itu orang udah pada nggak sih? Tahu apa enggak gitu tentang special effect gitu. Iya. Kalau kebanyakan yang nggak Koordinator tahu, gimana? iya, kebanyakan yang nggak tahu mah, nah, kayak IO gitu-gitu yang nggak banyak tahu ya kan. Kalau orang-orang lapangan yang kayak temen-temen gitu kayak orang lighting ya tahu, kebanyakan tahu. Cuman kayak IO doang yang jarang orang tahu. Taunya apa? Special effect, ya kan? Konfeti nih yang taruh yang gitu. Taunya kertas, gitu doang. Bang, ya aja. iya. Oh yang ini ya, orang konverti yang kertas itu ya? Iya benar. Kalau kita ngomong special effect, jarang orang yang tahu. Taunya hanya macam barangnya Oh, aja. gitu. Iya, kalau nggak make up, yang tahu kan ya? Oh, iya. Make up, bisa sama sound Iya. effect sama nih apa gitu ya? Yang tahu gitu doang. Lu jangan-jangan lu dari mana? Dari special effect. Oh ya udah tuh di dapur belakang. Jangan sampai gitu. Kenapa gue diarahin ke dapur? Tapi pernah lu ngalamin kayak gitu? Ada yang nggak tahu ada. Oh gitu. Iya, kita Kan dia mesen tapi dia nggak tahu apa special effect.
Taunya konfeti. Taunya gitu. Oh gitu. Oh taunya konfeti. CEO dia gitu doang. Oh. Saya orang dari SEO. Langsung tahu. Tahu gitu. SEO. Oh Cuma gitu. kalau ada yang tim ngomong, saya orang special effect. Dia nanya special effect apa? Oh iya juga sih. Iya. Iya juga Tahu sih. itu poin aja apa yang dia pesen, ya lu sebutin. Tapi kalau di luar dari dia tahu, ya lu ngomong special effect. Apa ini special effect sih? Gitu dong. Ya nggak tahu nih mas. Enggak lah pak, ini kita yang CEO. Oh CEO. CEO apa ini? Ya. Saya di sini namanya begitu. Tapi maksud gue emang bener juga. Kalau misalkan gue selaku IO-nya kan gue vendor gue banyak nih. Iya. Mungkin kru gue juga nggak tahu. Kalau misalkan lo dari mana? Catering. Mau dari belakang lo. Catering mau tahu. Di dapur gitu kan. Lo dari mana? Dari orang makeup. Oh, masuk ke ruang talent gitu. Lo dari mana? Special effect, ah? Special effect. Apaan nih? Ini apaan nih, Pak? Terus kalau misalkan lo baru bilang itu konfeti. Oh, konfeti. Oh, baru bisa tahu gitu ya. Oh. Tapi lo selama hampir berapa tahun? Hampir 10 tahun ya? Kalau 10 tahun gue dicampur kerja sama orang. Oh, Tapi kalau buka sendiri gue dari 16 awal gue buka, ya udah sama 8. Lu pertama kali bisa kenal sama Mahesa waktu itu head production gue ya? Betul. Head production gue si Awis. Gue pokoknya itu juga gue sebenarnya gara-gara ini, gara-gara wah gue pengen pakai konfeti. Oh gitu. Kalau saya pertama konfeti gue sih, bener kan? Konfeti sama CEO juga. Oh CEO juga ya? Gue pengen di event gue tuh ada CO2 sama konfeti. Gue minta sama si Awis cariin vendor gue. Iya. Nah akhirnya dapetnya dulu. Iya itu. Abis itu kita lanjut kan. Lanjut. Terus, Sampai terakhir itu sebenarnya waktu Porseni itu gong banget gue. Wah gila sih. Itu gong banget. Jadi waktu di Porseni itu gue order ke lu juga lumayan banyak ya. banyak itu. Olip yang buat obor, Nah, gue ordernya juga sama lu itu juga semua kan. tuh, bagi gue tuh kerjaan yang paling sulit itu kerjaan dari lu. Anjing. Tanya Awis. Gue ini nggak pagi, nggak sore, nggak malam, gue telepon terus sama Awis. Udah kayak pacaran, bini gue sampai bingung. Lu telepon sama Awis, udah kayak sama bini lu sendiri. Nggak jarang banget kok bini lu teleponan. Ini kalau mau gue telepon, malam Awis nelpon. Wah, iya bisa gue angkat. Oh, sampai ngobrol-ngobrol, gue bingung nih gimana nih gini. Gue kayak bingung ya. Enggak, pada dasarnya Enggak. pada dasarnya kan soalnya gini. Gue waktu itu gue juga itu Porseni kan akbar banget bro. Betul. Jadi gue harus merampingkan vendor gue gitu loh. Awis juga gue bilang lu harus rampingin ya. Jadi jangan terlalu banyak vendor, satu tapi kerjaannya banyak. Udah bagi-bagi aja sekalian gitu. Daripada lu banyak vendor kan. Masa lu ngambil special effect terus lu ngambil di sini? Tanyain aja sama Febri. Sanggup gak? Lu bilang sanggup sih. Enggak, pertama kali gue ngobrol sama dia malam-malam, udah Iya. ketemu di lokasi, gue bilang gak tau bang kalau itu awal begitu, Oh cuman iya, betul juga. cerita ke terakhir enggak, lu pasti bisa cari. Enggak. Awalnya gue minta sama lu itu podium hidrolik. Podium hidrolik. Iya kan? Podium hidrolik waktu itu. Betul. Karena waktu itu vendor gue ada yang nyanggupin, tapi dia produksinya lama, terus barangnya juga susah gitu gitulah. Banyak alasan gue gak suka. Terus akhirnya gue tanya, kalau hidrolik gimana ya podium hidrolik? Lu yang ngasih tahu kalau nggak salah. Gue tadinya kan gue bikin piala yang lama masuk, piala yang lama keluar, piala yang baru keluar. Gue tadinya juga buntu nih gimana cara mikirnya gitu. Enggak, pas tadi udah gue jual bro. Udah gue jual, kliennya oke. Habis itu lu yang bilang kita pakai 2 podium depan belakang. Yang ini buat turun, yang ini buat naik. Wah iya juga lu. Udah deh, ini sekalian aja lu yang kerjain. Nah, iya. Ternyata ada. Habis itu minta podium. Minta apa? Minta obor. Sekalian, Iya. makanya. Kalau itu Awis yang minta, gue nggak tahu. Makanya itu gua, ini PR Sab malam ini nih. Teleponan sama dia nih. Teleponan gua. Tapi gini bro, kemarin gue habis ngetek podcast ya sama orang videografer. Itu gue tanya, lu kerjaan yang paling sulit di mana? Kerjaan dari lu mas kan? Sama kan. Yang paling sulit tuh kerjaan gue, kerjaan dari lu. Oh paling bener lu. Tapi itu pada akhirnya ada beberapa klien gue yang bilang itu mubazir, nggak akan dapat secara feel special effects buat special effectnya ya. Jadi tadinya memang buat diperkuat di produksi buat opening aja, buat pyro-nya, buat CO-nya, buat konfetinya itu tadinya mau ditekot-tekotin tuh. Terus akhirnya gue yakinin acara seakbar lu bikin panggung segede begini, kalau nggak ada pemanis, kalau nggak ada yang bikin greget, ini pasti akan hambar. Akhirnya gue yakinin, wah senang banget bro.
gila itu semua lu ada Emang tergantung kan kayak gitu. iya jualan dulu tapi lu bisa bayangin ya rata-rata peserta yang hadir di situ itu benar-benar nikmatin semua yang dari depan terus belakang terus kiri gitu bro. Konsep gue juga gila sebenarnya. Iya. Gue nggak konsep gila, jadi cuma ikutin aja. Tapi itu juga sebenarnya tadinya gue pengen flower fountain tuh gue pengen. Lu waktu itu gue bilang kan acara gue di tengah-tengah lapangan terus gue pengen flower fountain tuh di sekeliling. Itu gokil banget tuh pasti tuh. Sayangnya nggak kejadian waktu itu ya. Cuman akhirnya di sebelah kiri gue pakai pyro jet ya waktu itu ya. CO jet sekali meledak terus habis itu turun ke bawah. Wih, gokil gitu. Iya. Padahal itu dua mekanisme ya beda ya. Beda. Tapi makanya pas begitu meledak ceret itu nyambung banget tuh. Jadi itu yang maksud gue peserta yang hadir itu tuh benar-benar nikmatin special effect-nya juga. Sebelah kiri, terus di depan giant, terus ada CO, di belakang tiba-tiba ada daylight firework. Wah itu gila sih. Itu salah satu peserta yang bilang ke gue, wah Be, lu bikin acara lu gila katanya gitu. Belum pernah ada yang dari bikin acara segini hebohnya dengan special effect tuh segini hebohnya. Tadinya tuh mau ditekot-tekotin tuh. Karena apa? Karena dianggap di konsep gue itu kan tender. Karena gue menang tuh dari special effect, serius. Karena gini, kalau gue kan gue di challenge ya. Udah lu IO bikin konsep yang seheboh yang out of the box mungkin lah. Nah, pesaing gue pada saat itu sama bikin panggungnya gede juga, bikin ininya juga, bikin ini juga. Cuman mereka nggak ada yang pakai special, gue doang. Ini gara-gara manusia ini bro. Yang menangin tender gitu ini. Tapi kalau dia nggak sanggup gue juga bingung sih. Yang penting heboh aja dulu kan. Waktu itu benar-benar nikmatin banget tuh. Semua peserta olah karyawan yang ada di situ tuh benar-benar nikmatin. Opening ya, satu menit. Itu opening, pada saat opening. Closingnya gue juga kan. Cuman karena kita di indoor, jadi memang nggak terlalu banyak. Gue cuma pakai CO sama giant konfeti doang. Sekarang udah nggak zaman bro, CO yang konfeti yang Montokan. Sekarang tuh udah pakai CO gitu-gitu. Oke, gue sangat menikmati banget nih event Talks gue kali ini karena banyak materi edukasi yang gue kasih sama teman-teman dan ini juga sekaligus ranah gue untuk memperkenalkan special effect itu sendiri sebenarnya. Mungkin banyak IO yang bikin acara tanpa special effect. Gue hanya mau memperkenalkan aja bahwa special effect itu unsurnya tidak kalah penting dengan hardware produksi yang lain gitu loh. Nah, gue udah sampai di sesi terakhir gue. Untuk boleh gue kasih waktu Febri sama Obay sama Oji aja lah gue. Boleh. Apa sih? Ya udah apa aja. Gue kasih waktu untuk mereka ngasih tahu ke lo Instagram sama mungkin kerjaan lu sendiri di Lavan Special Effect ya. Lu di Instagram lo apa? 88_show effect. Lu ada website ya? Ada. Website lo apa? Sama ini. Itu ya? www.show Lavan 8 Show Effect. Iya. Oke. Jadi kalau seandainya lu ada mau konsultasi, mau diskusi atau mau menggunakan jasa special effect show buat event, lu bisa menghubungi Febri sama Oji di Lavan 8 Show Effect. Nanti gua kasih di kolom deskripsi supaya lu bisa ketahui alamat mereka. Soalnya Lavannya itu adalah LAVAN, 8-nya angka 8 gitu kan. Iya. Jadi agak susah emang. Bikin branding tuh jangan susah gitu. Tapi 88 tuh ternyata ini ya, daerah rumah lo ya. Iya. Oke. Sekali lagi kalau Instagram sama ya, kalau Instagram itu 88 show effect gitu. Ya, pokoknya ketik aja itu pasti keluar. Oh, cuman lu doang yang punya gong. Itu masih keluar. Kalau Instagram pribadi ada? Lo mau sampein? Enggak ada. Gue hanya Instagram buat kerjaan aja.
Saya tidak punya Instagram karena hanya buat kerjaan. Tapi TikTok punya dong. Iya. TikTok mau tahu punya. Oke. Teman kamera. Sementara itu aja dulu bincang event talks gua kali ini sama tim 88 Show Effect. Kalau seandainya lu suka sama video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasi lonceng kalian supaya bisa mengetahui video gua yang berikutnya. Dari gua Ube, di sini ada, di situ ada Oji Obaid. Keep your mind kreatif. Wassalamualaikum, sampai jumpa di episode gua yang berikutnya. Bye bye.